Halo guys, welcome back lagi di channel saya di Bosto Serba Nursery. Nah guys, di video kali ini nih saya ingin bahas gimana sih cara kita semai tanaman kaktus ya, biji kaktus, biji astro ataupun biji kaktus lainnya. Kalau misalnya nggak disungkup bisa nggak? Karena kalau disungkup kan ini saya udah kasih contoh seperti ini. Nah bisa guys, sebenarnya banyak metode bisa kita lakukan. Yang penting kalau kita semai kaktus kita harus menjaga kelembapan media biar tetap basah. Ini peat moss, kalau dilihat ya basah ya. Ini semaian miha, ini semaian biji astrophytum ya. Ini semua dari kebun saya sendiri. Nah karena ini kemarin kan dari cuma sisa dikit nih kalau misalnya lihat di video saya sebelumnya. Nah jadi ini kemarin di tops, rencananya saya mau semai litop semua, cuman ternyata biji litopsnya udah banyak yang laku, jadi sisa tinggal dikit. Jadi ya sisanya space-nya saya pakai buat semai kaktus. Sekaligus saya bikin konten bagaimana sih cara kita nyemai biji kaktus tanpa disungkup. Bisa nggak? Bisa guys, sebenarnya bisa nggak disungkup. Kalau ini saya pakai tatakan air karena saya nggak mau ambil pusing guys, jadi saya nggak ada waktu. Kalau misalnya anda ada waktu mau pakai semprotan kayak gini, di spray tiap hari, dijaga kelembapannya boleh. Tapi itu kalau misalnya anda punya banyak waktu ya. Jadi usahakan kalau memang kita semai kaktus, kita mau media kita lembab guys. Jadi pemilihan medianya pun harus media yang lembab, jangan media yang cepat keringnya. Karena kalau kaktus itu kalau kecil dia masih demen air guys, beda dengan kaktus besar. Jadi kebalikannya. Jadi makanya itu ada, misalnya kita sampai 6 bulan sampai 1 tahun itu masih tetap boleh disungkup atau pakai media yang lembab. Tapi setelah berikut sebelumnya kita biasakan dia pakai media tanam kaktus dewasa. Jadi mulai perlahan-lahan kebutuhan airnya dikurangi. Nah tapi kalau misalnya memang masih kecil dia masih suka lembab guys. Jadi itu yang harus anda ketahui. Nah jadi ini kita coba, ini percobaan, ini baru saya semai ya. Kita coba sprout di hari keberapa guys. Ini hari pertama. Biasanya sih makanya ini saya pakai percobaan astro biar cepet guys. Jadi nggak nunggu-nunggu, karena astro itu biasa cepet ya, sekitar 4 hari sampai seminggu sudah sprout. Beda dengan miha, walaupun kadang beberapa ada yang seminggu sudah sprout, tapi paling cuma sprout sedikit. Kalau memang mau full sprout seperti banyak seperti ini ya, tunggu sampai 1 bulan ataupun 2 bulan. Makanya lihat di video sebelumnya. Nah untuk medianya saya pakai apa, ini sama dengan video cara saya semai kaktus, bisa dilihat di video sebelumnya guys. Jadi nggak makan waktu lagi. Cara sterilnya biar meningkatkan persentase dia sprout. Jadi semai itu nggak boleh asal-asalan, harus dengan sepenuh hati biar hasilnya juga maksimal. Nah gini guys, saya mau kasih tahu keuntungan dan kelebihan kalau misalnya kita disungkup ya dengan tidak disungkup. Nah kalau misalnya kita disungkup seperti ini, kita cuma tinggal masukin. Setelah yakin medianya lembab kita sungkup. Nah airnya berkutat di sini saja, jadi jangan ditanyain terus mesti dibuka disiram nggak. Kalau saya enggak melakukan penyiraman. Kita lihat ini yang dari bulan 10 loh, bulan 10 ini tahun 2020 ya. Sebentar, ini saya buka, saya matikan dulu karena saya pakai satu tangan. Ini kita buka, media di dalam ini pasti masih lembab guys. Sebentar ya, kita buka dulu. Tuh ya guys, jadi ini media kalau dilihat tuh dalamnya masih basah, karena di dinding sininya air masih basah. Jadi airnya berkutat di sini aja. Dan juga pemilihan media tentunya yang baik dan benar. Kalau saya menggunakan peat moss, bisa juga kalau misalnya anda pusing langsung aja ke toko saya, itu lengkap semuanya. Saya jual media tanamnya, saya jual bijinya juga. Nah jadi medianya itu masih lembab guys, jadi nggak kering. Nah jadi kalau misalnya anda mau nggak disungkup, bisa nggak? Bisa, tapi jaga dengan kalau saya pakai tatakan air atau anda rajin-rajin siram. Kalau ini kan saya nggak rajin-rajin siram ya. Begitu kering, ini pun kalau misalnya kering, peat moss ini bisa bertahan 2-3 hari. Medianya tetap lembab guys, jadi nggak langsung kering. Jadi gunakan media yang pas buat kita semai kaktus. Nah ini kita tutup ya. Nah kemudian juga ini kerugiannya apa? Ini saya pakai si miha ya. Kalau miha sih kalau sprout jarang ada yang tumbang-tumbang, tapi kalau astro itu ada yang tumbang-tumbang. Nah kalau disungkup seperti ini, kalau misal tumbang-tumbang kita harus buka. Nah kalau kita sering buka tutup itu
tanaman bisa stres guys, itu kerugiannya. Tapi kalau kita lakukan dengan cepat nggak jadi masalah. Nah itu kerugian kalau misalnya kita pakai sungkup. Tapi bagi saya sih ya begitu doang, nggak masalah ya. Paling saya buka per seminggu saya monitor kalau astro. Kalau misalnya ada yang tumbang ya dirapihin. Jadi nggak sering-sering buka tutup, nggak setiap hari ada yang tumbang nih baru sprout satu. Karena kan waktu sproutnya kan beda-beda ya guys. Jadi kalau misalnya dia sprout ada yang tumbang, itu dia bisa bertahan sampai beberapa hari. Jadi nggak perlu juga ada yang sprout nih langsung tumbang, dibetulin, buka lagi ininya, tutup lagi, buka tutup. Nah itu tanaman yang kecil apalagi baru dia tumbuh itu bisa lama-lama stres guys, jadi nggak bagus. Nah kalau seperti ini keuntungannya adalah misalnya ya udah dia sprout nih, ada yang ada yang tumbang, nah Anda bisa langsung rapihin guys, jadi kelihatan langsung. Kalau di sini kadang ada ininya nggak kelihatan, mesti sentil dulu airnya baru ntar kita kelihatan. Nah kemudian kalau menggunakan media toples bagaimana? Bisa, jangan ditanya lagi nih guys, karena banyak yang nanya terus dibolongin apa enggak, bebas. Kalau Anda nggak dibolongin prinsipnya sama seperti disungkup seperti ini. Tapi kalau Anda bolongin ya otomatis ya Anda harus isi tatakan air supaya airnya tetap lembab guys. Kalau enggak airnya ya kering habis dan Anda sering cek. Nah dipilih aja, jadi maksudnya mana yang kira-kira nyaman buat Anda. Kalau ini sih saya cuma sebagai misalnya, karena banyak yang nanya ya, jadi saya bikin kontennya, jadi jangan bertanya lagi. Ini udah saya kasih tahu penjelasannya. Jadi ini memang seperti ini. Bagi saya ini repot, tapi karena kalau saya semai biji kayak ini Pleospilos litops ya, saya pakai metode seperti ini karena ini tempatnya kosong, jadi sekalian aja. Jadi sekali jalan, sekalian saya bikin konten. Jadi sebagai percobaan supaya nanti kalian nggak bingung. Jadi kalau ditanya boleh nggak, boleh. Yang penting apa tadi, satu, media harus tetap lembab. Pastikan media lembab supaya biji mau sprout. Karena kalau kekeringan biji nggak bisa sprout guys. Oke guys, jadi udah ngerti ya perbedaan antara keuntungan dan kerugian disungkup atau enggak. Nah, nih kerugiannya lagi ya, ini kita harus sering-sering cek lah guys. Jadi kalau kering kita harus top up airnya. Pastikan jangan sampai media kering, itu dia kerugiannya. Kalau ini sampai ini bulan 10 loh, sampai sekarang aja media masih aman ya, melembab. Jadi ringan pekerjaannya, nggak usah dicek-cek, ya udah begini aja, tinggal dicuekin beres. Nah kalau ini yang nggak bisa dicuekin lah guys, tatakan air habis kita harus isi. Nah itu kerugiannya. Tapi kalau Anda banyak waktu bisa sering-sering monitor, nggak masalah. Jadi mana aja yang enak lah menurut Anda. Nah jadi ini kira-kira berhasil nggak? Nah itu dia. Jadi nanti ini videonya belum habis ya, jadi nanti kita skip dalam beberapa hari. Makanya saya pilih Astro yang semaiannya paling cepat tumbuh, jadi videonya nggak bertele-tele. Oke guys, jadi videonya kita skip dulu guys di hari keempat, biasanya sudah yang tumbuh. Oke, see you guys. Halo guys, nah guys ini saya kemarin lupa di hari keempat ya, jadi ini langsung skip aja. Ini hari ketujuh guys, jadi setelah hari ketujuh ya Astronya dilihat tuh udah ada yang sprout ya. Kalau Astro sih di hari keempat dia pasti udah sprout guys. Nah tapi nggak semuanya ya, yang sprout ya baru yang memang yang lebih cepat sprout aja. Tapi nanti toh 2 minggu sampai nanti 1 bulan semuanya rata-rata nanti bisa sprout juga. Nah sekalian ini saya pengen kasih lihat, tapi sayang dikit banget nih yang doyong. Biasanya banyak banget yang lumayan doyong ya. Nah seperti kita ambil contoh ini belum keluar ya yang doyong. Nah seperti ini nih guys, ini ada nih satu. Nah ini belum doyong, tapi ini kan kalau dilihat ininya keluar ya. Nah ini yang mau kita rapikan guys. Jadi nah ini kan si ininya nih ya, gampang simple diginiin aja tuh guys. Bikin lubang sebelahnya, ini kita masukin guys. Nah dituk-tuk aja, jangan sampai ini banget, jangan sampai brutal sekali karena dia masih seedling. Nah digituin guys, jadi dirapikan ya. Ini juga nih. Nah satu kali lagi ya, bikin lubang di sebelahnya. Kalau nggak dimasukin juga boleh ke dalam lubang. Sorry, sebentar, ini bikin lubang. Nah
gitu guys. Jadi nanti akarnya tumbuhnya ke dalam, nggak ke samping. Nah kalau akar tumbuh ke samping, dia gimana nyangkrem soilnya guys. Jadi kalau dia nggak nyangkrem soil, nanti dia lama-lama mati. Tapi dia nggak langsung mati sih guys. Jadi kalau misalnya Anda ketemu ya, kalian ketemu misalnya yang doyong ya, bisa sampai seminggu, bisa sampai 2 minggu pun dia nggak mati. Tapi baiknya ya kita rapikan, jadi nanti dia tumbuh ke area yang tepat. Nah ini kemarin mix ya, lumayan banyak nih yang variegata, karena memang mixan yang kemarin ada yang variegata ya, soalnya itu tercampur sama anak saya. Jadi nah kalau variegata yang kayak gini biasanya sih out juga guys, jadi tumbuh putih biasanya ya, tapi nggak menjamin itu nanti mati juga. Nah yang bertahan yang seperti ini, warna-warna tapi nggak putih-putih banget. Nah ini juga kemarin kemudian ini, kalau ini sih Gymno ya guys. Kalau yang tadi itu Astrophytum. Nah kalau Gymno ya baru sedikit lah guys, seminggu ada sih biasanya yang sudah sprout. Tapi rata-rata kalau Gymno saya ambil patokan 2-2 bulan guys, karena ya karena memang sproutnya nanti rata-rata di usia 2 minggu ke atas sampai 2 bulan ya, sebulanan lah kira-kira udah rata-rata sprout di atas 50%. Nah kalau ini ya yang cepet tumbuh aja, yang memang sprout, jadi nggak tentu juga seminggu. Tapi saya kalau misalnya si Astrophytum ya anggap 2 minggu lah. Nah jadi ini guys, kalau misalnya kalian nggak mau metode sungkup, bisa nggak tanpa disungkup? Bisa jawabannya, tapi jangan lupa ini tatakan air selalu dijaga, jadi medianya tetap lembab. Dan juga ingat pakai medianya tuh yang ini ya, yang bisa menjaga kelembapan, jangan yang misalnya sekam bakar full. Nah itu juga kurang bagus untuk menjaga kelembapan ya, bukannya tidak kurang lembab gitu loh. Jadi pakai media yang lembab aja. Nah kalau pusing medianya bisa langsung kunjungi toko saya, ada itu namanya Pitmos ya. Jadi ini udah saya pakai semuanya di semayan-semayan sebelumnya. Nah jadi itu aja guys. Jadi bisa nggak kalau misalnya semayan kaktus tuh tanpa disungkup? Bisa, tapi ya ada plus minusnya seperti di video yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya disungkup ya, setelah disungkup dipakai plastik seperti itu ya guys, ya dicuekin aja, jadi ditunggu sampai 6 bulan juga toh tetap lembab. Nah kalau yang ini ya ada plusnya juga, kalau misalnya ada yang doyong seperti yang tadi yang ini, kita bisa langsung rapihin tanpa kita buka sungkupnya. Nah kalau pakai sungkup, kalau masih kecil seperti ini, biasakan jangan dibuka tutup karena suhunya itu beda. Jadi ntar tanaman kalian kaget, tanaman kalian banyak yang mati. Nah ini juga plusnya, kalau kayak gini kan dia udah otomatis pas dia sprout dia udah adaptasi sama lingkungan suhu di sekitarnya, jadi aman sih biasanya. Nah jadi ya balik lagi ke kalian mau yang kayak gimana, yang enaknya aja menurut kalian. Nah jadi gini guys ya, sprout juga tuh. Oke, jadi ini aja pertanyaan kalian nih, banyak yang masuk. Bagaimana sih kalau misalnya semai tanpa disungkup? Nah ini jawabannya bisa juga ya. Oke guys, jadi jangan lupa tonton terus channel saya, ikuti channel saya. Jangan lupa klik subscribe untuk kedepannya dapatkan info-info lagi tentang seputar tanaman hias yang eksotik guys. Oke, thank you guys for watching and see you at the next video guys.